Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Senja Berkah. Pasti berkah. Aduh. Pak Ustadz, Syera, aku tuh Kenapa? tiba-tiba lagi sedih lagi Pak Ustadz. Aduh, Tadi kan sedih kita kenapa? bahas tentang kematian Pak Ustadz. Aku jadi keinget almarhum ibu aku Pak Ustadz. Aduh. Aduh Pak Ustadz, ini tuh gimana Pak Ustadz? Aku terus dimimpi-mimpiin Pak Ustadz tentang almarhum ibu aku. Berdoa juga udah sering, terus setiap sholat mendoakan beliau Pak Ustadz. Tapi kok mimpi terus kata orang itu cinta banget. Tapi kan dia udah meninggal Pak Ustadz. Bagaimana sih cara mengungkap cinta kepada orang tua yang sudah meninggal Pak Ustadz? Aduh. Baik, ini ada Rasulullah SAW ya, dalam salah satu hadisnya ketika seorang manusia wafat, semua amal-amalan itu terputus. Hanya 3 nih ya, yang akan dibawa. Pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah Ya. jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Soleh. Bagaimana sih anak yang soleh? Yaitu anak yang senantiasa mendoakan. Ya, mendoakan kepada orang tuanya. Baik orang tuanya semasa hidup, tetap harus berdoa, mendoakan. Apalagi sudah wafat. Begitu ya. Bagaimana cara berdoanya? Ya, ini di dalam Al-Quran juga sudah diungkapkan ya. Selalu tersirat tuh kalimat-kalimatnya. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Nisogiro. itu adalah doa yang harus kita ucapkan, yang harus kita sampaikan kepada Allah untuk siapa? Untuk orang tua. Nah, tapi sudah nih berdoa, tapi muncul selalu kangen begitu, itu hal yang wajar. Ya, Hal yang itu hal wajar. yang wajar seorang anak. Nah, apa sih yang harus dilakukan biasanya? Ini kan suka ziarah, ziarah kubur. Yang kedua selalu mengingat nih, ya. Ini selalu mengingat apa sih kebaikan jasa-jasa orang tua kita. Betul. Ya, di mana jasa-jasa orang tua kita ini, nah harus kita tularkan nih, ya, Ditularkan. kepada orang. Misalkan orang tua kita itu kebiasaannya baik kepada orang, ya. Nah, yang harus kita lakukan, ya kita adopsi itu, ya. Kebiasaan-kebiasaan orang tua kita yang baik Betul. kepada orang lain. Begitu, kalau yang jeleknya nggak usah. Dan ilmunya biar berjalan terus ya Pak Iya, Ustadz. justru itu. Biar ilmunya terus Terpakai ya. Pakai. Iya. Saya kira emang orang tua saya harus buat YouTube Pak Ustadz. Jadi ketika misalnya meninggal dunia Pak Ustadz kan, bisa kepake ilmu-ilmunya. Bisa kepake. Disiarkan ya ke banyak Disiarkan. orang. Oh ternyata seperti itu. Nah kalau misalkan kadang ada nih ya Pak Ustadz, kebetulan tetangga aku tuh ibu kos Gimana, ya. Syera? Dia tuh sering banget Pak Ustadz malam-malam tuh nangis gitu. Dia mohon maaf suaminya sudah meninggal. Dia seorang janda. Dia tuh kayak pusing banget. Terus dia tuh nggak move on Pak Ustadz. Dia sering banget curhat katanya, Zaira ibu tuh aduh susah banget move onnya. Soalnya baru banget ditinggalin kematian suaminya. Nah kira-kira Pak Ustadz karena memang sudah tiada dan susah move on, apakah memang bentuk move onnya itu adalah bentuk cinta kasih dalam keluarga atau bagaimana ini Pak Ustadz? Kalau sulit untuk move on begitu ya, Iya. masih gitu ingat aja terus ya kepada sosok suami Iya, betul, ya Pak yang Ustadz. sudah tiada. Yaitu sekali lagi hal yang biasa, lumrah terjadi. Kenapa? Karena selalu berdoa itu berapa tahun nih gitu ya, lamanya gitu ya, pada saat Allah mengambil suami misalkan ya wafat, selalu pasti rindu, ya pastilah rindu ya. Nah, cuman bagaimana? Apakah harus cepat move on-nya? Ya diusahakan harus cepat. Kenapa? Selama diri kita begitu ya tidak bisa kembali kepada keikhlasan, itu kasihan. Ya, kasihan yang meninggal. Yang meninggalnya itu kasihan. Itu Pak kasihan Ustadz. aja ya. Jadi harus kita itu yang ditinggalkan ya, kita sebagai keluarga yang ditinggalkan harus ikhlas.
itu harus. Coba ternyata. ketemukan sama saya mungkin sharing ya Masnya. Aduh, kayaknya bisa Aduh, nih. takut juga saya. Takut juga. Nah mungkin kan kalau misalkan ya seperti tadi kan sebelumnya juga sama Diki di notis ya, ada yang broken home nih Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Mungkin sudah punya anak gitu kan, tapi dia tuh berencana menikah lagi dengan orang yang lain mungkin. Itu kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk membangun keluarga baru yang memang di dalamnya tuh ada cinta dan kasih sayang. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Tuh, baik ya. Nabi Muhammad SAW memberikan tips ya bagaimana memilih pasangan nih ya, ini Betul. berkaitan dengan pasangan ya. Nah, yang pertama itu dilihatlah dari wajah, begitu ya, itu wajah. Yang kedua lihat dari hartanya, kemudian lihat dari keturunannya, dan yang terakhir adalah lihat dari agamanya. Tapi yang paling penting adalah lihat agamanya. Agamanya. Ya, betul. Jadi ketika si ibu tersebut yang ditinggalkan oleh suaminya, kemudian jarak beberapa waktu ingin membina rumah tangga, tentu kan ada aturan-aturan mainnya ya. Itu harus melewati masa idahnya nih gitu ya, sekitar 130 hari lah. Betul. Gitu ya. Ya 3 bulan 10 hari ya. Terus 130 hari. Nah, cari nih sosok seorang pasangan kita itu yang memiliki 2 karakter gitu aja lah ya. Betul. Apa karakter sebagai suami, karakter sebagai ayah, kan gitu. Betul. Ya, kenapa? Karena kita si ibu tersebut punya anak nih, iya. ya harus apa? Ya harus dicintai kan, Betul. gitu nggak boleh. Ini banyak kan kasus-kasus ya. Iya. Anak sambung disiksa sama Betul. itulah Benar ya. banget, itu Ya kita sendiri. hindari itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus selektif ya, harus selektif. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan cinta saja, ya, hanya mengandalkan cinta saja tanpa melihat dia punya nggak rasa kasih sayang, ya. Betul. Ini kan ketika bicara cinta ini kan seperti gini, orang yang lagi pacaran Kasmaran. itu memang cinta kasmaran. Betul. Iya. Iya kan? Kasmaran ya. Kemudian pas begitu menikah ini paling cintanya itu hitungan beberapa bulan lah atau berapa tahun ya. Ya. Ketika pasangan kita sudah punya anak. Ya, harus melahirkan bukan cinta lagi, harus melahirkan sayang. Ya, Iya. kalau sayang itu nggak melihat ya wajah, nggak melihat kita sudah sayang. Tapi kalau cinta ini mohon maaf, cinta itu biasa identik ketika melihat wah ininya masih muda begitu ya, Betul, Pak Ustadz. masih cantik, masih Iya. ganteng. Tapi udah tua Udah keriput itu udah gitu. kasih sayang. Udah Itu kasih udah sayang. maksudnya kesayang ya. Betul, betul. Seperti itu lah. Tapi Pak Ustadz tadi Diki. berbicara kan kita harus melihat juga latar belakangnya dia cinta nggak sama anak-anak kita atau gimana. Betul. Terkadang Pak Ustadz pernah ada lagu juga kan, Apa tuh? Ibu Tiri itu hanya cinta kepada ayahku saja katanya kan. Bila ayah di sampingku, ku Ibunya. dipeluk dan dipuja Pak Ustadz. Iya. Ini Betul, bagaimana Pak Ustadz, kan gini kita contohnya misalnya saya sebagai ayah kan Pak Ustadz mau menikah lagi. Nah saya lihat nih istri saya, wah cinta nih sama anak saya. Betul. Ternyata di belakang saya enggak. Itu gimana sih Pak Ustadz caranya? Seperti Cinderella ya. Tips-tips untuk mendapatkan istri yang soleha gitu Pak Ustadz. Iya. Gimana sebenarnya Sebetulnya dalam konteks Islam itu simpel, ya. Ketika memilih pasangan itu lihat saja dari agamanya, itu aja Dari lah. agamanya. Kalau ketika agamanya kuat, bagus, dia pasti tidak akan pernah menomorduakan atau menomortigakan atau 4 gitu ya. Anaknya Iya. nggak akan ada perbedaan tuh. Wah ini mah anak sambung nih, sabodo gitu kan. Aduh. Nggak seperti itu Iya. kalau memang agamanya kuat. Maka carilah agamanya yang memang betul-betul kuat. Ya, itu simpel aja ya. Oh pasangan kita itu nilai-nilai apa tentang agamanya kuat nggak nih? Betul. Ya. Jadi tidak mengandalkan hanya cinta buta saja. Ya. Kan banyak nih cintanya itu karena melihat wajahnya. Iya, Betul. Cinta itu betul. karena melihat hartanya. Hartanya Aduh. saja. Gitu ya. Ternyata dia punya anak. Gitu kan. Betul. Kadang-kadang nggak nerima. Nah, yang kedua selain agamanya itu harus ada keterbukaan. Oh, Gitu ya. keterbukaan. Ini mah saya nih
punya anak 10 berapa, gitu Pak Ustadz. selosin. Aduh banyak banget ya. Udah bisa buat lapangan bola itu ya. Iya. Pemain bola anak-anaknya. Tuh. Itu harus ada keterbukaan. Harus ada Ya, keterbukaan. kalau tidak ada keterbukaan ini bahaya. Iya. Apa bahayanya? Ini banyak yang dibodoh-bodohin tuh, ya. Seperti ditipu Ditipu Ya, semua. katanya. Saya punya anak selusin tadi tiba-tiba saya masih gadis. Iya, nah, jujur aja lah ya. Mengaku bujangan padahal cucunya segudang. Oh. Gudang itu. Insya Allah ketika si pasangan tersebut atau siapa saja nih gitu ya, agamanya bagus, insya Allah. Insya Allah Insya berarti Allah. lancar segala-galanya ya Betul, Pak betul Ustadz. banget. Aduh ternyata seru banget ya bahas keluarga, cinta dan kasih sayang. Tapi sayang sekali harus ditahan dulu nih untuk pemirsa di rumah. Dan mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya-tanya mengenai pengetahuan agama Islam, boleh banget loh langsung aja kontak ke nomor 0813 9447 197912. Mohon maaf, aduh keliru nih. Dan tentu aja bersama kami tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.